Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, syukran katsiran hamdan tayyiban mubarakan. Segala puji bagi Allah, berterima kasih atas nikmatnya di pagi hari Ahad subuh. Kita semuanya terpilih dari orang yang dipilih. Kita puasa, kita sholat subuh berjamaah, kita sehat. Kita takut sakit, kita sehat. Semoga sehat kita ini menjadikan orang yang pandai bersyukur. Karena dalam Al-Quran Allah menyebut wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit orang yang pandai bersyukur. Semoga yang bersyukur kita akhir Ramadan yang tinggal 10 hari lagi. Minta sama Allah, semoga orang-orang akan datang bisa berjumpa lagi. Hari ini saat kita masih Fatihah untuk membahas seperti dua DKM kita yang masih sakit terbaring di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kan terjadi disembuhkan penyakitnya dan diberikan kesehatan seperti kita, keluarganya diberikan kesabaran. Alhamdulillah kulli sholih wal hamdulillah rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususnya pemahami seperti Al-Fatihah. لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر لا بأس وقبول إن شاء الله. أسأل الله الذي رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله الذي رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله الذي رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم اشفي بقعة سبتي شفاء عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في كل حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, tinggal 10 hari lagi kita puasa. Ada rasa. Terus berjalan waktu, puasa kita sudah menjelang akhir Ramadan. Tanpa gak terasa ibadah yang kita lakukan hari demi hari. Terus berlalu tinggalkan kita.
Ya Allah, Kau berkati bisa berjumpa lagi Ramadan tahun datang. Itu yang kita minta. Jemaah yang dirahmati yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan subuh kali ini saya ingin menyampaikan hadis-hadis tentang 10 hari terakhir Ramadan. Apa kebiasaan Rasulullah 10 hari terakhir Ramadan? Mungkin kita bisa mencoba atau kita biar tahu apa yang dilakukan Rasulullah 10 hari terakhir. Kalau kita belum bisa mencoba, enggak apa-apa. Yang penting kita tahu Rasulullah 10 hari terakhir yang dilakukan adalah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda izarahu wa ahya laylahu wa ayqaza ahlahu." Wa fi hadis riwayat Muslim, "Ahya layla wa ayqaza ahlahu wajadna wa syadda izarahu." Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. 10 hari Rasulullah SAW menjelang terakhir Ramadan adalah bila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan kain yang dipegang, yang diikatnya di dalam perutnya. Sekali lagi, 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah mengencangkan kainnya, menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan dunia, termasuk istri. Kemudian wahya lailahu, menghidupkan alamnya dengan bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat, ingin lebih dekat dengan Allah. Wa ayqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya, maksudnya istrinya. Rasulullah punya anak yang saat itu masih bersamanya cuma Fatimah. Jadi yang dibangunkan Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib, dibisikkan Fatimah. Wa ayqaza ahlahu, dibangunkan keluarga. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim dikatakan ahya laila, malamnya dihidupkan. Dari selesai sholat Isya, Rasulullah ada di rumah, tapi di situ nggak tidur sampai menjelang fajar, sampai menjelang subuh, bertakarruf dekat diri kepada Allah. Wa yaqsu ahlahu, dan juga membangunkan istri dan anak, wanita yang tercinta, yang dicintai Fatimah. Karena saat yang meninggalnya Rasulullah, anaknya satu-satunya yang menemani ayahnya hanya Fatimah, yang lainnya meninggal. Wa syazza izarahu, dan makin mengencangkan ibadah. Maksudnya mengencangkan ikat pinggang itu mengencangkan ibadah. Jadi benar-benar selalu gak mau ketinggalan 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ini yang disampaikan Rasulullah. Padahal kita tahu kan Rasulullah itu gak berdosa, gak seperti saya, gak seperti kebanyakan manusia. Apa dosa Rasulullah? Ada gak dosa Rasulullah? Karena Rasulullah punya sifat maksum, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau tidak pernah berbuat dosa, tapi masih seperti itu ibadah. Malu saya kalau 10 hari terakhir saya masih santai, bahkan tidak ada rasanya untuk di hari terakhir. Mungkin
ketahui Rasulullah yang dijaga, dipelihara dari dosa dan kesalahan, pasti ibadahnya seperti itu. Pasti memikirkan kita, pasti memikirkan umatnya. Dia gak mau kita masuk neraka, ingin, makanya dijaga. Dijaga oleh Rasulullah umatnya akan masuk surga. Dia tidak ingin umatnya dalam kondisi kesusahan, kesulitan yang kiamat. Sampai mau meninggal pun dia mikirin kita. Dia memikirkan umatnya, mana umatku, umatku. Aku merasakan sakit seperti ini. Yang sakitnya 2 kali lipat ketika dicabut rohnya bagi orang-orang yang beriman. Tapi sekali lagi dia masih mikirin kita. Padahal ibadahnya udah seperti ini, dan tidur di 10 malam terakhir, ingin menggapai malam Lailatul Qadar yang selalu kita dengar, yang selalu digaung-gaungkan oleh Ustaz, yang selalu disampaikan oleh para ulama, bahwa 10 malam terakhir Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga jangan sampai melewatkan Lailatul Qadar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang kedua dikatakan lagi, masih riwayat Imam Muslim dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, rawahu Muslim. Rasulullah bersungguh-sungguh, yajtahidu bersungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hal yang tidak beliau lakukan pada bulan lainnya. Di 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah semakin bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu semua. Yang di bulan lain Rasulullah tidak begitu. Aisyah ini tahu begini karena memang sehari-hari sama Rasul, istrinya Aisyah. Jadi Aisyah selalu melihat suaminya. Kalau 10 malam terakhir kok suamiku begini, 10 malam terakhir itu Ramadan kayaknya semakin dekat dengan Allah, sampai dia tinggalkan kesibukan dunia ini. Tapi di bulan lain Rasulullah tidak seperti ini. Inilah bulan Ramadan di akhir 10 malam terakhir. Kesimpulan dari hadis ini adalah lain. Satu, menghidupkan di malam yang mengandung kemungkinan bahwa beliau menghidupkan seluruh malamnya, dan kemungkinan pula beliau menghidupkan sebagian daripadanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim tadi. Jadi ada yang mengatakan Rasulullah itu kemungkinan beliau menghidupkan seluruh malam Ramadan, dari malam pertama sampai malam 30, atau 10 malam terakhir tidak dipilih yang ganjil dan genap. Kita kan suka mendengar katanya malam-malam yang genap, yang ganjil. Tapi Rasulullah disampaikan dalam hadis ini menurut kesimpulan ulama, 10 malam terakhir yang genap ataupun yang ganjil, Rasulullah itu lebih sungguh-sungguh. Jadi kesimpulan dari ulama. Kemudian yang kedua, Rasulullah membangunkan keluarganya untuk sholat pada malam-malam 10 terakhir, sedang malam-malam yang lainnya tidak. Jadi di malam-malam 10 terakhir, baik yang genap ataupun yang ganjil, 20, 21, 22, 23, atau mungkin yang ganjil 21, 23, 25, 27, Rasulullah membangunkan istri dan anaknya. Istri dan anaknya adalah Fatimah. Kemudian yang ketiga katanya, bahwasanya Nabi mengencangkan kainnya, kain yang kita pakai. Rasul mengencangkan kain atau ikat pinggangnya. Maksudnya beliau menjauhkan diri dari menggauli istri.
kita punya istri, sah kan, halal kan kalau malam bukan siang. Kalau siang kita nggak boleh, siang haram dosa kita. Tapi Rasulullah sampai meninggalkan istri. Ini penjelasan dari ulama bahwasanya Rasulullah mengencangkan kainnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya beliau menjauhkan dulu sementara istrinya untuk tidak digauli, tidak berhubungan. Diriwayatkan bahwasanya beliau tidak kembali ke tempat tidurnya sehingga beliau di bulan Ramadan, sehingga bahwasanya bahwa beliau tidak kembali ke tempat tidurnya sehingga bulan Ramadan telah berlalu. Jadi sampai Ramadan berlalu, dia itu meninggalkan sementara istrinya untuk tidak digauli 10 malam terakhir. Ini yang ketiga, kesimpulan dari hadis tadi. Yang keempat, mengakhirkan berbuka waktu sahur. Sahur jam berapa kita biasanya? Nah, Rasulullah 10 malam terakhir itu katanya lebih mendekati imsak bahasa kita. Kalau sahur itu lebih dekat dengan imsak. Memungkinkan mengakhirkan berbuka waktu sahur. Berbuka bukan pada saat imsak, bukan pada saat sahur ya. Mengakhirkan berbuka hingga waktu sahur. Ya benar, waktu sahur bukan waktu berbuka. Jadi makannya itu mengakhirkan ketika udah mendekati sahur, mendekati waktu imsak. Diriwayatkan oleh Aisyah dan Anas bahwasanya Rasulullah pada malam sebelum terakhir bulan Ramadan menjadikan makan malamnya berbukanya pada waktu sahur. Jadi waktu ada juga yang mengatakan ulama dari Aisyah ini, Rasulullah itu buka puasanya kalau udah menjelang sahur. Kepuasannya kita udah kuat seperti itu. Kita kan kalau sudah menjelang berbuka puasa itu udah dekat dengan makanan kita. Kalau Rasulullah mau berbuka saja mendekati waktu sahur. Jadi cuma corona kan yang jalan. Corona tidak minum air zam-zam, udah nggak makan lagi. 10 malam terakhir itu yang dilakukan Rasulullah. Jauh dengan saya. Kalau kita barangkali nggak enak kalau nggak makan pulang ke sholat tarawih, masih terasa lapar. Tapi Rasulullah 10 malam terakhir ini memang berat. Beliau semakin sungguh-sungguh. Beliau tidak makan berbuka kecuali sudah mendekati waktu sahur. Jadi bukannya itu makan nasinya bahasa kita ya kan? Itu jam 4. Makan berbukanya itu jam 4. Kita nggak bisa. Berat. Yang kelima, ini juga nggak pernah kita tahu nah, dari kesimpulan hadis-hadis dua yang saya sampaikan. Mandi antara maghrib dan isya. Rasulullah 10 malam terakhir itu mandinya antara maghrib dan isya. 10 malam terakhir Rasulullah kalau mandi maghrib dan isya, antara maghrib dan isya. Jadi habis maghrib, kalau kita pulang atau nonton TV, kalau dari sini buka puasa sama saya pulang ke rumah nunggu isya, tapi kita nggak mandi. Rasulullah di malam-malam 10 terakhir itu mandinya antara maghrib dan isya. Nah, hadisnya begini. Rasulullah SAW jika bulan Ramadan seperti biasa tidur dan bangun, dan manakala memasuki 10 hari terakhir beliau mengencangkan kainnya dan menjauhkan diri menggauli istrinya dan mandi antara maghrib dan isya. 10 malam terakhir Rasulullah mengerjakan seperti itu. Maghrib lewat dikit, isya sebelumnya dia sudah mandi. Jadi 10 malam terakhir Rasulullah mandinya antara maghrib dan isya. Ya kita baru tahu, saya baru tahu kalau Rasulullah mandinya 10 malam terakhir itu antara maghrib dan isya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asim, Imam Ibnu Abi Asim dengan sanad Muqarrib itu mendekat, Muqarrib dekat.
Yang keenam, ini yang suka kita lakukan 10 malam terakhir. Ternyata ada dalil beliau iktikaf. Dalam Sahihain disebutkan dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir beriktikaf, tidak pernah ketinggalan di bulan Ramadan hingga beliau wafat, beliau meninggal dunia. Jadi tidak meninggalkan iktikaf di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir itu tadi dijelaskan ulama, bisa di malam genap, bisa di malam ganjil. Kalau malam genap ganjilnya dapat, tapi kalau hanya malam ganjil genapnya enggak. Jadi tergantung kita maunya yang mana. Apakah mau yang 10 hari malam terakhir itu genap ganjil, atau cuma mau yang ganjil-ganjil saja. Ini diajarkan Rasulullah kepada kita semua, dan kita berharap bisa melaksanakan apa yang beliau sampaikan kepada kita yang kita mampu. Di 10 malam terakhir yang tinggal di awal Ramadan ini, kita buka malam ini, kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya, melaksanakan yang kita mampu, kita kerjakan yang kita bisa lakukan, kerjakan dengan harapan sisa umur kita yang hidup, yang sekarang kita jalani, sisa umur kita akan membawa dengan istilah husnul khotimah, kebaikan di akhir hayat kita dengan kebaikan-kebaikan yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi sekaligus menghimbau, kalau di Masjid Al-Hidayah juga kita ingin mengadakan i'tikaf, mungkin kita bisa nggak semuanya melaksanakan apa yang Rasulullah bisa kerjakan, tapi paling tidak 1, 2 dan beberapa yang disampaikan Rasulullah dijabarkan oleh ulama, kita bisa laksanakan. Dan alhamdulillah di negara kita, Indonesia ini khususnya, 10 malam terakhir masjid selalu mengadakan i'tikaf, hampir sekali. Jadi nggak kalah sama mall. Mall itu ramai ketika menjelang Lebaran, tapi masjid nggak mau kalah. Panitia, pengurus DKM semuanya menyediakan fasilitas sahur bersama, i'tikaf bersama, dan sampai semuanya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nggak mau ketinggalan. Kalau 10 hari terakhir beliau mengajak jamaah di mana? Coba lihat Masjid Bintaro dari sektor 1 di Masjid Jami sampai sektor 9. Kalau saya lihat kegiatannya, mereka ada di i'tikaf, mereka ada sahur bersama, mereka menanyakan tanda Al-Quran sepatu yang kata Rasulullah, yajtahidu fi akhir Ramadan, sungguh-sungguh ketika mengakhiri 10 malam terakhir Ramadan. Karena memang kita tidak tahu umur kita akan sampai di sini Ramadannya, Ramadan yang akan datang, apakah kita tidak berjumpa lagi? Kita tidak tahu, Allah Ta'ala. Karena itu kita suka berkata dalam hati, ya Allah, sudah banyak orang yang saya kenal di masjid ini sudah tidak lagi bersama saya Ramadan tahun ini. Ya Allah, mudah-mudahan saya berharap bisa berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Itu yang selalu kita minta. Tapi sekali lagi, kalau ada jemaah kita yang sudah wafat, meninggal dunia, dan tahun lalu bersama kita, Ramadan tahun ini tidak bersama kita, dia akan kabarin dah, dia akan bicara sama orang-orang yang lebih dahulu, yang orang lebih dahulu dari dia meninggal dunia. Dia akan cerita Masjid Al-Hidayah ada kegiatannya yang dahulu orang-orang meninggal dunia itu tidak ada iktikaf. Dia cerita kepadanya. Contoh, Mbah Slamet Indana, beliau baru wafat tahun ini. Dia akan cerita sama Pak Husni, dia akan cerita sama Mbah Katino. Kalau di Al-Hidayah ada kegiatan-kegiatan yang dulu kita nggak ada ini, iktikaf di masjid. Kemudian juga ada kegiatan buka bersama, atau ada kegiatan seluruh Quran yang punya anak yatim. Semuanya diceritakan. Karena setiap ada orang yang datang ke makam atau ke kuburan untuk dikubur,
maka orang-orang yang ada di kuburan itu akan berebut minta berita, minta kasih tahu gimana teman-teman kita katanya di sana. Kau baru datang nih, gimana ceritanya mereka itu? Dia akan cerita. Itu diceritakan dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menceritakan tentang kondisi jamaah di Masjid Al-Hidayah adalah si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, sehat walafiat, mengadakan kegiatan ini, mengadakan ini. Yang dulu kita pernah ngadain. Dia akan cerita, menyampaikan hal ini kepada kita, kepada teman-teman dia yang lebih dahulu untuk tidak bersama kita. Jadi sekali lagi kita berharap Ramadan yang tinggal 10 hari ini semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita ingin bawa amal ibadah sebanyak-banyaknya sekitar mampu kita agar kita tidak menyesal ketika Ramadan di akhir kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kata Rasulullah, sungguh menyesal orang-orang yang ketika Ramadan tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Itu kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Karena itu jangan sampai kita tidak mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Ini mau kata Rasulullah, aminkan ya Rasulullah ketika kau naik ke atas mimbar. Salah satu yang diaminkan oleh Rasulullah, malaikat Jibril berdoa, raghma anfin, rugi, wailun, celaka umatmu ya Rasulullah. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengaminkan. Amin. Malaikat berdoa, Rasulullah mengaminkan terhadap orang-orang yang di bulan Ramadan tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang celaka kata Nabi. Itulah orang yang rugi. Dan di ujung hadis saya katakan orang itu diseret dimasukkan dilemparkan di dalam neraka. Nauzubillah, Ramadan yang mestinya bulan pengampunan, bulan yang diampuninya dari dosa-dosa kita, tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang rugi. Adik, bapak, putri, ini yang sudah saya sampaikan 10 hal terakhir dari beberapa hadis tadi yang dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah masih ada 1 minggu terakhir ya Pak. Ada minggu terakhir, mungkin kalau saya temakan adalah menggapai malam kemenangan, yaitu malam Idul Fitri. Minggu depan kalau kita panjang umur sehat, saya akan menyampaikan tentang menggapai malam kemenangan Idul Fitri. Karena minggu depan adalah minggu terakhir kita Ramadan. Minggu ini minggu ketiga, minggu depan adalah minggu keempat, dan bagaimana kita harus menggapai malam kemenangan itu dengan apa yang disampaikan juga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dari sama-sama kita tutup kajian Ahad subuh ini yang hanya seminggu sekali. Dari hari pertama saya bahas tentang keutamaan Ramadan, hari kedua tentang zakat, fitrah dan sedekah infak sedekah, dan hari ketiga minggu ketiga ini saya bahas tentang 10 malam terakhir Ramadan, dan insyaallah minggu keempat depan kita akan bahas tentang menggapai malam kemenangan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkan minal aidin wal faizin kullu a'mal khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu ucapan kita ketika kita menang melawan hawa nafsu kita selama kita puasa Ramadan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu.